Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asifah Nurburana, NIM 86 dari kelas C4 AKR. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai tugas keempat dari mata kuliah akuntansi perpajakan yang diambil dari buku Akuntansi Perpajakan karya Sukrisno. Untuk soal yang pertama, yaitu bagaimana perlakuan perpajakan yang Anda ketahui untuk sewa. Di sini ada dua ya, yang pertama yaitu sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, dan yang kedua sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Pada sewa guna usaha dengan hak opsi itu perlakuan perpajakan untuk lessor dan leasee adalah sebagai berikut. Yang bagian lessor pada pajak penghasilan itu penghasilan diperoleh dari angsuran pokok plus bunga. Kemudian penghasilan itu bukan objek PPh 23 tetapi pengenaan pajaknya dilakukan dengan perhitungan akhir tahun dalam SPT tahunan. Kemudian beban penyusutan aset tetap, beban yang tidak boleh dikurangkan atau non-deductible expense. Kemudian beban penyisihan piutang tak tertagih, beban yang dapat dikurangkan atau deductible expense. Kemudian mekanisme asuransi pajak PPh 25 diatur oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian pada pajak pertambahan nilai itu memungut PPN atas penyerahan barang modal kepada leasee. Kemudian pada bagian leasee untuk pajak penghasilan yaitu beban sewa didapatkan dari angsuran pokok plus bunga. Beban sewa merupakan beban yang dapat dikurangkan atau deductible expense. Kemudian beban sewa itu bukan objek dari PPh 23. Beban penyusutan aset tetap itu beban yang tidak boleh dikurangkan atau non-deductible expense. Untuk pajak pertambahan nilainya itu tidak ada perlakuannya ya. Kemudian yang kedua yaitu sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Perlakuan perpajakan untuk lessor dan leasee adalah sebagai berikut. Pada bagian lessor itu pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu beban penyusutan aset tetap, beban yang dapat dikurangkan atau deductible expense. Sedangkan penghasilan sewa itu objek pajak final atau PPh pasal 15 atau pasal 23. Untuk pajak pertambahan nilainya yaitu memungut PPN atas jasa sewa yang diberikan. Kemudian pada bagian leasee, pajak penghasilannya, beban sewa itu beban yang dapat dikurangkan atau deductible expense untuk penyewaan yang barang modelnya termasuk objek pajak PPh 23. Kemudian memotong PPh 23 atas pembayaran sewa. Untuk soal yang kedua yaitu pada tanggal 25 Juli 2011 dijual mobil box sebagai kendaraan operasional seharga 60 juta. Pada saat dijual, bagian akuntansi mencatat dengan mendebitkan kas dan mengkreditkan kendaraan sebesar 60 juta. Selama tahun 2011, penyusutan mobil tersebut belum dihitung dan dibebankan. Mobil dibeli pada tanggal 16 April 2010 seharga 80 juta. Metode penyusutannya garis lurus. Berapakah besarnya penyusutan tahun 2011 dan laba atau rugi fiskal atas penjualan kendaraan tersebut? Yang pertama kita menghitung besarnya penyusutan tahunannya ya. Yang pertama itu penyusutan tahunan diperoleh dari nilai perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi nilai manfaat. Untuk nilai perolehannya kan tadi 80 juta dikurangi nilai residu atau nilai sisa karena tadi nggak ada berarti langsung dikurangi 0 kemudian dibagi dengan 6. 6 itu masa manfaat mobil menurut pajak. Diperoleh hasil 13.333.333 rupiah per tahun. Kemudian yang kedua itu penyusutan. Penyusutannya kan tadi dibeli dari April sampai akhir Desember. Tadi kan penyusutannya kan dibeli dari April, kemudian selama 2010 kan sampai Desember kan 8 bulan. Itu diperoleh selama 8 bulan itu diperoleh nilai penyusutannya itu 8.888.888 rupiah. Maka nilai buku mobil pada akhir 2010 adalah itu diperoleh dari nilai perolehan dikurangi total penyusutannya yang selama 8 bulan tadi, yaitu 80 juta dikurangi 8.888.888 rupiah. Diperoleh hasilnya yaitu sebesar 71.111.112 rupiah. Kemudian sehingga besarnya penyusutan pada tahun 2011 adalah itu nilai buku awal dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat. Tadi kan nilai buku awalnya kan yang tahun 2011 kan 71 juta sekian gitu kan.
kemudian dikurangi dengan 0, 0 itu nilai residunya, kemudian dibagi 6 tahun, kemudian diperoleh Rp11.851.852. Maka besarnya penyusutan mobil untuk tahun 2011 sebesar Rp11.851.852. Untuk menghitung laba atau rugi fiskal atas penjualan mobil tersebut, perlu diketahui nilai buku mobil pada saat penjualan. Nilai buku mobil pada akhir tahun 2011 adalah nilai buku awal dikurangi dengan total penyusutannya. Itu 80 juta dikurangi total penyusutan yang awal tadi yang 13 juta 333.333 rupiah. Diperoleh 66.666.667 rupiah. Karena mobil tadi dijual seharga 60 juta, maka diperoleh kerugian, maka terdapat kerugian sebesar 60 juta dikurangi 66.666.667 rupiah. Diperoleh minusnya itu sebagai kerugian ya sebesar 6.666.667 rupiah. Kemudian sebagai aset tetap yang termasuk dalam kelompok 2, rugi penjualan mobil dikenai pajak penghasilan final sebesar 2,5% dari harga jual, yaitu PPh final sama dengan 2,5% dikalikan 60 juta. Didapatkan hasil 1.500.000. Maka laba atau rugi fiskal atas penjualan mobil tersebut adalah rugi penjualan yang kemudian dikurangi dengan PPh final. Rugi penjualannya kan tadi minus 6.666.667 rupiah dikurangi 1.500.000. Kemudian hasilnya yaitu minus 8.166.667 rupiah. Sehingga laba atau rugi fiskal atas penjualan mobil tersebut adalah rugi sebesar 8.166.667 rupiah. Untuk soal yang ketiga, yaitu pada tanggal 31 Oktober 2011, PT Tahu membeli seperangkat komputer senilai 4 juta. Berapa biaya penyusutan atas komputer tersebut tahun 2011 berdasarkan ketentuan pajak, yaitu ada dua ya, straight line dan double declining balance. Yang pertama itu penyelesaian menggunakan straight line atau garis lurus. Berdasarkan metode straight line, metode penyusutan dihitung dengan rumus biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan masa manfaatnya. Karena nilai residunya ini tidak ada, berarti kita asumsikan sebesar 0 rupiah ya, dan masa manfaat komputer itu menurut ketentuan pajak sebesar selama 3 tahun. Maka biaya penyusutan tahun 2011 dapat dihitung sebagai berikut. Nah, tadi kan 4 juta biaya perolehan dikurangi 0%, nilai residunya dibagi 3 tahun. Diperoleh 1.333.333 rupiah. Kemudian berdasarkan double declining balance itu biaya penyusutan dapat dihitung dengan rumus saldo awal dikalikan 2 dibagi dengan masa manfaatnya. Saldo awal dalam hal ini itu sama dengan kayak biaya perolehan komputernya yang dibeli pada 31 Oktober 2019 tadi, yaitu sebesar 4 juta. Kemudian masa manfaat menurut ketentuan pajak itu komputer itu masa manfaatnya 3 tahun. Maka biaya penyusutannya dapat dihitung sebagai berikut. 4 juta dikalikan 2 per 3 tahun. Diperoleh hasil yaitu 2.666.667 rupiah. Dengan demikian, biaya penyusutan atas komputer tersebut tahun 2011 berdasarkan metode straight line adalah sebesar 1.333.333,33 rupiah. Sedangkan menurut metode double declining balance adalah sebesar 2.666.667 rupiah.